kenapa mini panjang segini dan ini untuk spek apa dan deskripsinya coba jelaskan. Jadi saya pakai panjang segini karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya teman-teman semua. Tadi malam saya habis nonton film ini. Ini film apa? Ini film superhero dari Marvel yang dia dengan menggunakan Velocity 10 di tangannya dia bisa membunuh naga. Throughout my life, family power. Nah, dari situ saya terinspirasi kalau Velocity itu di motor pasti ada manfaatnya. Secara superhero aja pakai Velocity jadi sangat luar biasa. Oke, nanti kita akan bahas Velocity kalau dipakai di motor. Selain bisa untuk membunuh naga, kalau dipasang di motor hasilnya kayak apa? Nanti si bos tonton aja terus. Check it out. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop. Halo guys, langsung aja kita akan bahas dengan ahlinya motor injeksi. Jadi karena saya di sini akan membahas tentang karbu dan injeksi sama-sama menggunakan Velocity. Jadi saya akan fair membahas dua-duanya. Jadi yang di karbu seperti apa dan di injeksi seperti apa bersama Om Amir, teman saya dari AMR, rajanya MX 200cc ini yang lagi naik daun. Pertahanin bos, jangan set hilang ya kan, bahaya loh ya kan, pertahanin lagi gini ya, ini lagi, jangan, Bismillah bos, berjuang terus kita, tenang, saya bantu nanti. Oke, sebelum kita bahas biar cerdas ngopi dulu bos. Kita ngopi dulu, biar agak melek dan cerdas. Tos nggak sih? Tos. Oke, langsung aja kita akan tanya kepada Om Amir tentang Velocity. Pertama, ini Velocity karbu itu sendiri kan udah performanya udah bagus nih. Yeah. Kenapa harus ada Velocity, bos? Karena Velocity itu ibaratnya gini loh, bahan bakar sama udara yang masuk ke ruang bakar itu biar lebih sinkron. Ya, fokus dan terarah, ya kan? Dari bentuknya sendiri dari karbu sama injeksi beda. Kita akan bahas karbu dulu kali ya. Pertama, dari bentuk pengaruhnya seperti apa dan bentuknya seharusnya kayak apa? Ya, kalau dari bentuk biasanya kita kan udah ada, misalnya kita dari sudut-sudutnya kita pakai berapa derajat, sama bentuk itu tergantung kita setting di atas dyno, mesin dyno. Oke, pernah nge-dyno nggak Om? Pernah. Nge-dyno. Oke, nanti kita akan bahas dynonya nanti bos. Hasil dynonya seperti apa? Kita akan bahas dulu tentang di karbu. Di karbu dari pengaruh itu kan banyak yang panjang, pendek, lebar, sama pipih itu ya. Gimana itu? Ya kalau dari karbu sih biasanya ya pengalaman saya ini karbu itu kebalikannya daripada injeksi. Jadi ya kalau di karbu semakin panjang itu atasnya semakin jalan. Atas semakin jalan. Iya benar. Kalah di bawahnya. Kalah di bawahnya. Kebalikannya dengan injeksi. Karena apa? Kalau kayak karbu itu kan dia pakainya spuyer. Ya. Jadi kalau kita semakin panjang, dia semakin jadi jatuhnya semakin basah. Oh iya, siap. Nah itu dari itunya Om.
Sekarang saya akan bahas tentang velo itu kan ada yang dikalahin atas sama bawahnya. Idealnya contohnya buat GoPay Meter apa 201 atau Harrier itu gimana idealnya? Idealnya sih gini, kalau yang benar sih kita ibaratnya kita harus deno, kita pengen tahu dia punya peak power. Nah, semakin peak powernya semakin tinggi, kita bisa pakai velocity yang lebih panjang. Karena biasanya kalau peak powernya lebih tinggi, otomatis bawahnya kurang lah gitu. Siap. Itu dari velocity yang kita bahas. Jadi kekurangan dan kelebihannya adalah kalau atasnya tajam berarti bawahnya agak kurang. Berarti tinggal si bos tuh harus cermat memilih velocity. Kan ada yang jeber banget nih Om. Iya. Ada yang kayak gini doang. Nah itu gimana Om? Pilihannya untuk apa dan untuk apa gitu loh. Yang jeber banget sama yang kayak gini. Ini nggak ngomong panjang ya kalau di karbo. Yang jeber banget sama yang cuma kayak gini aja. Kalau yang jeber banget ibaratnya gini, udara yang lebih masuk ke ruang bakar, itu lebih banyak. Buat atas. Iya. Kejar atas. Untuk bawahnya gitu ya. Agak kayak basah. Paham kan? Basah lah. Itu. Oke, kalau lanjut ke injeksi Om. Iya. Injeksi ini contoh nih. Ini throttle body. Iya. Ini panjang amat Om. Iya, benar. Dan banyak lebih panjang lagi ya. Iya, banyak lebih panjang. Coba deh, itu Dre. Itu juga semua dia pakai velocity throttle body-nya. Nah, jadi saya bikin enak aja. Kenapa mini panjang segini dan ini untuk spek apa dan deskripsinya coba jelaskan. Jadi saya pakai panjang segini karena apa? Oke. Jadi gini, karena banyak kan gini, kalau saya pakai yang lebih panjang itu biasanya saya pakai buat sirkuit yang lebih dadakan. Ya, pasar senggol lah. Karena dia butuh bawahnya responnya lebih kuat. Tapi harus panjang lagi. Harus panjang lagi. Ya, ini juga pun tergantung dari dia kemauan mesin. Ibaratnya kemauan mesin. Kalau mesinnya peak powernya di atas, kita biasanya pakai lebih panjang karena buat ngejar ibaratnya bawahnya. Kebalikan karbu. Jadi kalau di injeksi ini kebalikannya dari karbu. Nih ngitungnya gimana Om? Apa cuma feeling ini terlalu cepat bawahnya jadi gua panjangin lagi atau gimana? Jadi kayak gini, kalau saya biar enaknya kita pakai option misalnya panjang velocity. Saya biasanya kalau buat nyeting satu mesin itu kita butuh sekitar 3 atau 4 velocity. Nah, jadi panjangnya saya bikin ibaratnya dari 50, 75, 100 atau kalau enggak dari 30. Jadi nanti kita siapin, kita cek pas lagi di deno kita bisa tukar-tukarin tuh. Final tetap deno ya. Final tetap deno. Nanti kurang lebihnya kita setting di lapangan lah. Oke, siap. Oke, kita akan coba kulik lagi ke Om Amir. Dia sempat gambar-gambar tadi, dia gambar apa? Ini sebenarnya gambar apa Om? Ini saya gambar ibaratnya kita graf di deno lah, seumpama lah ya kan. Seumpama ini graf di deno. Ini kita RPM dari 5.000 sampai 13.000 contoh lah ya kan. Ini TPS, bacaan ibaratnya gasnya. Biasanya kita awal-awal kita ngeran itu antara ibarat dari 5.000 atau dari 6.000 gitu atau dari 3.000, tergantung kita maunya dari mana gitu. Contohnya ini ya, ini yang kita kan saya bikin dua gambar, dua garis ya kan, merah sama biru. Kalau untuk yang merah ini untuk velocity yang pendek. Yang biru velocity yang lebih panjang. Jadi perbedaannya itu velocity pendek atau panjang itu dia di awalnya. Kalau di velocity pendek dia atasnya lebih bagus, jadi bawahnya kan kurang. Terus kita ganti dengan velocity, ibaratnya kita pakai 50 terus kita pakai 75. Nah, ini perbedaannya di sini bisa 1 horsepower ini. Di bawahnya ini. Gitu. Siap. Itu yang pengalaman Om Amir digambarkan. Nah, kalau secara saya sendiri sebagai penjual saya akan menjelaskan sedikit aja. Jadi ini saya pribadi. Velos itu ada banyak bentuk dan bahan, tapi sebenarnya kegunaan aja bos. Ada yang menggunakan aluminium seperti ini, ada yang menggunakan teflon, itu sama aja. Cuma anak lebih cenderung pilih yang enteng. Enteng itu menggunakan teflon, secara performa sama. Terus yang kedua,
Ada ini Om, ini lagi viral ini. Iya. Velocity tumpuk bahasanya atau dual stack. Hasilnya ini dikenalkan pertama yang saya tahu dan booming itu di karbu Yoshimura model TM gitu. Katanya sih bisa naikin 2 HP kalau nggak salah ya. Iya. Kalau yang 2 stack kayak gini itu diperkenalkan sama karbu Yoshimura model TM. Yang lagi viral seperti ini. Nah, kalau ini bisa dijelasin Om, katanya sih lebih fokus ya. Iya. Ada tambahan lagi nggak selain kenapa ini kok bisa naik 2 HP? Kata anak-anaknya udah pada ngedeno yang model 2 stack Karena ini jadi dari sini di ibaratnya udara yang murni itu bisa untuk di putaran bawah dia bisa dari sini. Jadi di atasnya langsung shoot Iya, ke ruang bakar langsung ke dari ruang sini. bakar. Jadi bawah dari sini, ya atasnya langsung dari sini Iya. ya. Jadi lebih fokus dan lebih fokus. banyak. Nah, terus kedua, di sini juga ada kayak gini nih. Ini Indra coba ke sini. Ini ada yang pipi langsung putus kayak gini, ada yang model donat. Kalau secara performa yang udah katanya ya, enak yang ini Om. Ya betul. Kenapa ini? Udara bisa langsung bablas, tapi di sini bisa ada benturan dan bisa langsung masuk ke isap lagi. Jadi ada udara yang nggak begitu pekat. Jadi udara yang sangat tajam. Jadi ketika avatar ngirim udara dari belakang, shoot. Ini mentok di sini nih. Bisa keisap, kalau yang sini kan bisa langsung bablas. Jadi daya isapnya kurang bisa maksimal. Oke, ada lagi yang perlu ditambahin Om? Masalah velocity? Ya kalau dari pengalaman saya ya, maksudnya kalau kita dari dari bahan Ya. material ya. Kenapa orang ada 2 macam dia modelnya aluminium sama teflon? Karena kalau menurut saya yang teflon ini dia lebih udaranya yang masuk lebih segar. Maksudnya lebih segar itu dia lebih murni karena dia nggak panas gitu ya kan. Ya. Benar-benar. Jadi Terasa atmosfer banget itu ya. ya Kalau kita kan terinduksi ya ya, kan. Induksi panas, jadi nempel di sini panas juga Iya. ya. Jadi masuk akal. jadi kayak ibaratnya udara yang masuk ke ruang bakar itu kan harus benar-benar murni kalau Murni. kalau bisa gitu ya kan. Nggak terkombinasi sama panas dan Betul. lain-lain. Iya. Oke, kita akan lanjut. Jangan ngomong balap mulu ya. Kita akan ngomong yang model standaran aja coba. Kalau standaran itu baiknya gimana? Ini kan tadi ngomongin balap terus. Nah, kalau sebagian anak standar ingin pakai velocity itu yang seperti apa? Jadi kalau buat motor standar kita nggak boleh lari jauh dari maksudnya standar pabrikannya, panjangnya itu. Jadi kalau untuk motor standar itu diusahakan panjang velocity-nya itu agak panjang gitu kan. Lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi Itu motor standar. untuk motor standar. Tahu. Makanya dari banyak kan Thailand tuh lebih panjang dikit malah justru bukan buat balap. Iya. Buat Betul. standar. Buat standar. Itu kalau standar lebih cocok. Nah, Tapi ngok nggak itu? enggak, kalau misalnya itu enggak. Karena kita maksudnya nggak lari jauh dari standar pabriknya gitu ya kan. Oke, siap. Nah, terus kedua nih, saya mau nanya tentang apa ya? Langsung aja lah, kasih bocoran aja lah. Jadi langsung ke prestasimu kan kemarin MX 200 ya, Ya. injeksi. Nah, Itu pakai ukuran berapa? saya sih pakai panjang velocity-nya 50. Jadi MX King 200 cc-nya Om Amir itu pakai panjang 50 50. dengan throttle body ukuran 38. 38. Nah, Jadi 38 throttle body-nya ditambah velocity panjangnya 50 untuk base time kemarin. iya, betul. Nah, sekarang saya tanya, itu kan motor injeksi atau motor karbu itu kan ada yang buat drag brake sama road race. Ada perbedaan nggak? Ada mas. Jadi ini menurut pengalaman saya aja ya kan. Kalau buat biasanya kalau kita di kayak karbu nih ya kan kita pasang, kita nggak pakai velocity atau pakai itu pasti perubahannya di main jet. Di main jet? Iya. Biasanya sih kalau saya ya kan maksudnya dengan penambahan velocity ini main jetnya itu malah turun 1 step. Ya, karena langsung fokusnya banyak. Betul mas. Jadi yang seger langsung cus gitu kan? Gitu. Oh iya. Cuman semua itu kembali dari ibaratnya karakter mesinnya juga. Ya, betul, gitu. Oke, gitu aja bos tentang video saya bersama Om Amir. Silahkan komen nanti pengen nanya-nanya apa. Dan kedua, kalau kalian pengen bikin MX King 200 cc atau FFA MX King ini langsung ke ini aja. Ini saya garansi motornya enak bosku. Oke, langsung aja kontaknya nanti saya kasih di sini. Karena dia teman dekat saya pasti recommended kok.
Jadi semua bengkel-bengkel yang saya review itu bengkel-bengkel yang benar-benar punya kualitas, dan si bos udah langsung kontak dia aja untuk Mas saya mau bikin mesin dan lain-lain, apa konsultasi tentang making dan injeksi lainnya, road test dan back bisa langsung ke Om. Itu aja Om ya. Oke, siap. Sekian video saya bersama Om Amir. Tonton terus video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.